Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kisah sengsara menurut Injil Lukas yang baru saja kita dengar dalam Pasio Baca adalah versi yang singkat. Ada 4 bagian dalam versi itu. Ayat 1 sampai dengan 25 itu bercerita tentang pengadilan Yesus oleh Pilatus. Yang kedua, ayat 26 sampai dengan 32 itu bercerita tentang rombongan orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Ada banyak perempuan yang meratapi Dia yang memikul salib. Yang ketiga, bagian itu di ayat 33 sampai dengan 43 menceritakan Yesus disalibkan di antara 2 penjahat. Dan yang terakhir itu ayat 44 sampai dengan 49 itu tentang kematian Tuhan Yesus dan sangat singkat ceritanya. Jadi Lukas bab 23 ayat 1 sampai dengan 49 itu kalau dibagi pasio itu ada 4 bagian. Tetapi ada keunikan yang berbeda dengan Injil lainnya. Ada kekasan dari Injil Lukas itu. Kita akan melihat nanti bagaimana bahwa sebenarnya sejak awal gereja itu memahami kisah sengsara dan wafat Yesus sebagai ini wujud kasih Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita sementara kita masih berdosa. Itu Rasul Paulus mengatakan demikian di Roma bab 5 ayat 6 sampai dengan 8. Lalu gereja itu sejak awal juga menyertakan kisah sengsara ini dalam syahadat iman rasuli. Aku percaya akan Yesus Kristus yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Sejak awal sudah diakui kisah sengsara ini. Sementara banyak orang mengakui salib itu adalah kebodohan dan kekalahan. Tidak bagi gereja. Gereja terus-menerus dalam sejarah memang mendalami keyakinan akan makna sengsara Tuhan ini. Maknanya apa? Lihat di atas salib itu, Yesus menyatakan kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Sekali lagi Rasul Paulus kepada umat di Kolose mengatakan itu. Di surat pertama Kolose bab 1 ayat 2 sampai 22 sampai dengan 25. Salib tidak seperti yang dipikirkan oleh orang zaman itu. Mari kita lihat dalam kisah sengsara itu. Yang pertama, di tengah orang banyak yang mengikuti rombongan prosesi salib itu, tiba-tiba Lukas itu menampilkan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Ini hanya ada di Injil Lukas. Itu bab di ayat 26. Simon ini dijadikan teladan seorang murid yang memenuhi syarat yang diberikan pernah diajarkan oleh Yesus. Ketika mereka membawa Yesus, para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya supaya ia memikul salibnya.
sambil mengikuti Yesus. Simon itu bukan sekedar orang yang tukang angkat barang itu. Dia dipaksa membawakan salib Yesus, tetapi ditampilkan sebagai teladan murid yang memikul salibnya setiap hari dan mengikuti Yesus. Itu kata-kata Tuhan Yesus dalam Lukas bab 9 ayat 23. Barang siapa yang mengikuti aku, dia harus memikul salibnya setiap hari. Simon, Tuhan memberikan kekuatan kepada Simon. Bukan Simon tiba-tiba kuat, tapi Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada Simon, supaya Simon mengikuti dirinya. Yang kedua, keunikannya. Tadi di tengah orang banyak, lalu sekarang di atas salib. Lukas mencatat doa Yesus bagi orang-orang yang menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu di ayat 34. Doa Yesus ini bukan untuk mereka ini saja, tetapi juga untuk semua orang yang bertobat dan percaya kepadanya. Orang yang paling berdosa sekalipun, yang menyalibkannya, yang membunuhnya, jika mereka bertobat, sungguh Tuhan tetap berdoa agar Bapanya di surga itu mengampuni mereka. Nah, di sini tampak Tuhan Yesus itu digambarkan. Dia yang mengenalkan Bapa itu sumber pengampunan dosa. Kita juga harus berdoa demikian. Memohon pengampunan dan melalui pertobatan bagi mereka yang membenci kita, yang menganiaya kita. Maka kita akan ingat, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang membencimu. Itu kan yang diajarkan Yesus. Di sela itu lalu Tuhan mengampuni dosa penjahat yang disalibnya, yang bertobat dan menghadiahinya Firdaus. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Buah pertobatan adalah Firdaus. Yang ketiga, saatnya terakhir disalib. Yesus bersuara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ayat 46. Yang tidak ada di Injil lain itu. Ayat 26, ayat 34, ayat 46. Jadi Lukas bab 23 ini. Di Injil Matius tidak ada, di Injil Markus tidak ada, di Injil Yohanes. Ini yang menjadi kekhasan. Yang ketiga ini suara Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Menampilkan bahwa apa? Itu loh gambaran Tuhan Yesus yang tabah menanggung sengsara sampai mati disalib. Itu yang mau dicontoh, ketabahan hati menanggung kesengsaraan, mempertaruhkan dirinya bagi kemanusiaan di hadapan Bapanya. Dia tampil, orang zaman itu menyebut dia martir bagi semua orang. Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu kan diajarkan dia. Matius bab 20 ayat 28, barang siapa memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya,
Dia melakukannya sendiri apa yang dikatakan. Dia menggunakan kata-kata itu sebenarnya meminjam dari kata-kata leluhurnya. Siapa? Daud dalam Mazmur bab 31 ayat 6. Ke dalam tangan-Mulah Tuhan kuserahkan nyawaku. Ini bukan kata-kata baru, ini kata-kata leluhurnya yang dipakai Tuhan untuk mengajar orang-orang yang ada di bawah salib itu. Kemana lagi kalau tidak kepada Tuhan kuserahkan nyawa itu. Inilah kesaksian manusia Yesus di hadapan Bapa. Dan ini bukan untuk diratapi, tapi ini adalah kabar gembira bahwa kita mempunyai tujuan hidup adalah Bapa di surga. Kemana kita akan pergi kalau tidak kepada Bapa di surga? Dan salib itu memberikan pelajaran, pengajaran bagi orang yang percaya dan bertobat. Maka hari ini kisah sengsara ini, kita pertama tidak bisa ingkar kepada persoalan kemanusiaan, dan sudah sepatutnya kemanusiaan itu menggerakkan kita untuk menjadi solider, peduli terhadap orang-orang yang ada dalam situasi penderitaan. Inilah dimensi materia gereja yang mau diangkat dalam kisah sengsara. Dan zaman ini ada banyak penderitaan karena pandemi yang seolah-olah mulai terkesampingkan, tetapi tidak ada alasan untuk meratapi pandemi itu, karena kabar gembira sudah disampaikan. Kita mempunyai tujuan hidup melalui salib Yesus. Kita sampai kepada Bapa di surga.